peninggalan keluarga, tanggung jawab saya harus dipelihara. Saya itu mau tidak mau saya harus memberanikan diri gitu. Terus hujan nyeletuk. Ini aja. Saya tuh setiap sore aja, kalau lewat rumah tuh ada yang masak di dapur. Itu ada yang membelai saya dari belakang. Pikir saya itu istri. Pas saya tengok kok nggak ada. Pas saya melirik di ujung hordeng di dekat kamar belakang itu ada sosok perempuan. Lama-lama terjadi kayak hubungan badan antar suami istri dalam mimpi itu. Saya menikmati sekali waktu itu tuh. Pas saya bangun, saya udah ada di kamar belakang. Kayak anak-anak muda sekarang lah, kayak mimpi basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali Sobat Lihat Malam. Kali ini di depan saya ada Mas Ben. Gimana Mas Ben kabarnya? Baik, alhamdulillah. Masih aktif di kegiatan sehari-hari? Masih. Mas Ben akan menceritakan seputar rumah angker ya. Jadi Mas Ben ini tinggal di rumah angker, hingga banyak interaksi dengan makhluk-makhluk goib. Nah, bagaimana ceritanya? Silakan Sobat Lihat Malam, Mas Ben akan menceritakannya. Ya, makasih. Kisah ini terjadi setelah saya membeli rumah keluarga, rumah yang saya tahu sendiri dibangun pada tahun 1980. Waktu itu saya masih SD proses pembangunannya. Dari awal memang rumah ini banyak masalah. Dari awal pembangunannya, saya dengar waktu orang tua saya sering cerita ke ibu saya mau masalah rumah pembangunannya. Misalnya di situ kan tadinya kebun tuh ya. Ada pohon rangdu. Kalau rangdu tuh rangdu alas, pohon kapuk ya. Itu kan di tengah lahan yang mau dibangun tuh. Lagi proses pemotongannya udah bermasalah. Kayak tukang potongnya sampai jatuh, urusan lagi bawa ke rumah sakit, berhenti lagi proses pembangunan. Dan terus menerus sampai pembangunan pondasinya juga ada yang digigit ular. Udah, sekarang langsung aja ke proses melian ya. Pada tahun 1997 saya ingat sekali waktu bentar lagi terjadi krisis moneter. Saya dengan istri sudah sepakat mau membeli rumah itu. Rumah yang dulunya diperuntukkan untuk keluarga, setelah selesai pembangunan malah nggak ditempatin. Rumah selesai, ibu saya malah meninggal. Jadi rumah itu tuh dikontrak-kontrakin. Anehnya, setiap yang ngontrak nggak pernah betah. Kontraknya 1 tahun, 3 bulan keluar dan terus menerus. Akhirnya lama-lama rumah itu tidak laku. Karena apa? Masyarakat situ udah menggunjingkan bahwa rumah itu berhantu. Mau dijual juga tidak laku. Akhirnya setelah saya berkeluarga, saya ngelihat rumah keluarga saya tuh miris sekali. Udah rusak, dijual nggak laku, dikontrak apalagi. Akhirnya saya sepakat dengan istri, "Mah, kita beli aja yuk. Kita benahi, eman itu kan peninggalan orang tua saya." Setelah istri saya setuju, saya rembuk sama keluarga tuh. Keluarga juga mendukungnya. Asal saya gini, asal murah saya beli. Istilahnya disusukin lah gitu. Setelah rembuk keluarga, oke. Nah, tahun 1997 tuh saya uangkan. Jadi setelah saya duitin tuh, saya kan secepatnya mau nempatin, makanya saya progres. Saya buat program 1 minggu untuk benerin, 2 minggu saya tempatin, rencananya begitu. Setelah saya kumpulin malah saya jual motor tuh untuk memperbaikinya. Karena memang kalau bahasa Cirebon sih uangnya cekak lah, minim sekali. Yang penting rumah ini nggak kehujanan, nggak bocor, pikir saya gitu.
Nah, hari pertama saya memperbaiki itu kan saya kan harus izin ke RT RW dan silaturahmi dengan tetangga sebelah. RT RW udah, tinggal tetangga sebelah. Kebetulan tetangga sebelah tuh udah kenal, sering ngurusin tanah dan rumah saya tuh. Namanya Pak Yusuf dan istrinya Ibu Ijah. Saya silaturahmi dulu sebelum rumah saya beresin tuh. Pas hari Minggu waktu itu, saya ketemu Pak Yusuf ada di halaman karena dia nggak bekerja, pekerjaannya dia sih di Telkom sebetulnya. Pas hari Minggu libur, setelah ketemu saya ngobrol-ngobrol. Ibu Ijahnya juga ada waktu itu. Pak Yusuf nepuk punggung saya 2 kali. Pak Beni berani. Saya bingung, berani apa Pak Yusuf? Kan masyarakat sini sudah menggunjingkan bahwa rumah itu berhantu. Kok berani Pak Beni? Sebetulnya saya nggak berani Pak Yusuf. Cuma kan demi peninggalan keluarga, tanggung jawab saya harus dipelihara. Saya itu mau tidak mau saya harus memberanikan diri gitu. Terus Bija nyeletuk, Pak Beni, saya tuh setiap sore kalau lewat rumah tuh ada yang masak di dapur. Bau masakannya sampai terasa aja. Saya tuh kaget, ya Allah, sampai segitunya gitu tuh ceritanya tuh ya. Cuma saya ingatkan ke Bu Ijah punten, nanti jangan cerita ke istri saya ya. Oh iya, ini sih buat Pak Beni aja supaya berhati-hati. Singkat cerita, saya bawa tukang tuh untuk memperbaiki rumah dan membereskan halaman. Saya lihat tuh semua belukar, tinggi, dan ya kusam kelihatannya. Hari pertama pagi nggak ada masalah. Sampai tuntas semua ya hampir 60% lah udah beres. Progres saya kan di seminggu nih, baru sehari udah bagus, udah 60% untuk membereskan. Setelah pukul 5 cuaca udah mulai redup ya. Tinggal saya sendiri. Rencana kan saya juga mau pulang waktu itu juga. Cuma ada suara-suara dari kamar belakang nih. Saya juga nggak begitu jelas ya. Cuma manggil nama saya, nama kecil saya tuh. Saya juga rada aneh. Mbeng, Mbeng. Aduh, saya sampai kaget. Suaranya mesra banget karena suara perempuan. Saya memanggil-manggil, mengharap saya masuk ke dalam nih, ke kamar yang paling belakang. Tapi logika saya bergerak. Ya Allah, jangan. Akhirnya saya mengurungkan niatnya ke belakang. Saya bergegas saja keluar cepat dengan deg-degan ya. Keluar saya punti, langsung kunci, langsung pulang. Sampai di rumah saya berpikir ini siapa? Ya Allah, kok luar biasa ini pengalaman ini hari pertama beresin rumah. Hari kedua, ketiga, keempat nggak ada masalah, nggak ada, sampai rumah hampir beres lah. Yang saya takutkan ini kamar belakang. Kamar belakang kok hawanya beda. Sampai saya ngundang tukang. Pak, coba rasakan kamar 1, 2, 3. Kamar 1 hangat. Kedua hangat. Nah, kamar ketiga nih kayak ada angin, kayak ada AC-nya, padahal saya nggak ada AC, nggak ada Pak. Sampai tukangnya ngomong gini, Pak, di sini kamar ini nih aneh Pak aja. Jangan ditempatin aja. Cukup 1, 2. Ya benar, logika saya juga gitu, nyong. Saya cuma punya istri dan anak 1. Paling ditempatin kamar pertama, pikir saya tuh. Setelah seminggu, singkat kata ya, seminggu udah beres. Nah, rencana saya boyong tuh istri dan anak saya. Anak saya waktu itu masih umur 2 tahunan lah. Saya boyong. Memang sebelumnya udah ada pengajian dulu ibu-ibu sekitar situ. Ya tradisi keluarga juga lah. Dan masyarakat kita itu. Istri saya merasa seneng ya ngelihat rumah tuh udah beres.
rapi katanya. Setelah menempati hari ketujuh, itu baru kerasa nih panggilan-panggilan yang dulu pas hari pertama saya beres-beres muncul lagi. Panggilan dari kamar belakang. Beng, beng. Saya itu sampai kaget lagi, ya Allah kok ada lagi. Cuma saya memberanikan diri karena ini rumah saya. Harus saya jaga dan keluarga saya harus saya lindungin. Dengan memberanikan diri saya masuk ke kamar belakang. Pas masuk ke belakang panggilan itu hilang lagi. Pas saya mau keluar panggilan lagi kayak gitu berulang-ulang. Saya tanya ke istri, "Mah, dengar suara-suara?" "Nggak ada aja." Berarti khusus panggilan itu khusus buat saya. Saya juga nggak ngerti apa maksudnya nih ya. Udah saya abaikan aja. Sering hampir 2 hari 3 hari panggilan-panggilan itu dari kamar belakang. Cuma saya abaikan, kamar belakang saya tutup, malah saya gembok supaya jangan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Saya manggil beberapa teman untuk mengaji di situ. Setelah itu hilang tuh suara panggilan itu. Berbulan-bulan gak muncul lagi. Saya tuh alhamdulillah. Saya buka lagi tuh pintu. Saya jadikan tempat sholat lah niat saya tuh. Tapi boro-boro mau sholat di situ, baru masuk aja udah merinding. Boro-boro sholat ya. Jadi ujung-ujungnya tempat kamar belakang itu nggak dipakai. Saya tutup lagi. Udahlah kalau nggak dipakai saya kunci aja, gembok. Udah beres. Udah nggak ada masalah nih. Beberapa hari, beberapa bulan, nggak tahu tuh bulan keberapa saya lagi lihat TV, itu ada yang membelai saya dari belakang. Pikir saya itu istri. Pas saya tengok kok nggak ada. Pas saya melirik di ujung hordeng di dekat kamar belakang itu ada sosok perempuan. Pikir saya lihat sepintas tuh kayak perempuan, ini tuh kayak istri saya ya, mungkin istri saya lah. Jadi saya abaikan, saya nonton TV lagi. Tapi kok belai lagi, rambut saya tuh dibelai-belai. Pas tengok lagi nggak ada, tapi di ujung itu masih ada perempuan itu. Perempuannya pakai kerudung, bajunya batik zaman dulu tuh, pakai sarung batik tuh. Kok ini bukan istri saya nggak punya pakaian itu. Nah dari situ saya udah mulai ada perasa merinding, takut. Tapi saya paksakan diri, ini rumah saya, keluarga saya harus saya lindungin. Saya tengok lagi udah nggak ada. Udah pikir saya ini ilusi saya ya. Terus saya masuk aja tidur. Besoknya begitu lagi, sampai 3 hari 3 malam begitu terus tiap malam. Akhirnya saya bentak aja tuh. Saya istilahnya kalau bahasa Cirebon saya bahasa kasar lah, kayak kirik, jadah, bajingan, jangan nggak ganggu. Terus setiap muncul saya ngomong gitu, malah saya lempar pakai botol yang ada di situ, botol minuman, mineral. Lama-lama hilang. Beberapa bulan nggak muncul lagi tuh. Nah setelah nggak muncul, itu munculnya pindah dalam mimpi saya. Perempuan itu lagi, tapi lagi pas bentuknya di belakang itu nggak memperlihatkan wajahnya, tapi dalam mimpi itu memperlihatkan wajahnya, cantik sekali. Bau parfumnya juga dimunculkan dalam mimpi itu tuh. Membelai saya terus menerus. Akhirnya ya namanya mimpi ya, saya nggak bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri, di luar kemampuan saya dalam mimpi. Lama-lama terjadi kayak hubungan badan antar suami istri dalam mimpi itu. Saya menikmati sekali waktu itu tuh. Pas saya bangun saya udah ada di kamar belakang. Kayak anak-anak muda sekarang lah, kayak mimpi basah. Tapi saya berkesan sekali. Mungkin akhirnya saya kecanduan. Mungkin tiap bulan, 2 bulan, 3 bulan terus begitu.
terus saya tuh kayak jatuh cinta akhirnya ke makhluk itu dalam mimpi itu tuh. Setiap saya rindu, saya ngebayangin, mimpinya muncul dalam mimpi lagi. Hubungan begitu terus mau bertahun-tahun. Sampai sewaktu-waktu istri saya menyadari ini ada kelainan pada suaminya. Soalnya istri saya sering ngeliat saya tuh ada di kamar itu kalau sudah mimpi. Akhirnya istri saya mungkin cari tahu ya, nanya-nanya ke orang-orang yang ngerti mungkin. Waktu hari saya diajak ke kiai, kayak kelihatannya kiai di Gunung Jati. Mungkin istri saya udah menceritakan sebelumnya, makanya kiai itu langsung nanya ke saya, Pak Beni gimana, sok ceritakan mimpi-mimpinya aja. Kata Pak Kiai, kalau Pak Beni nggak terus terang itu berarti berselingkuh dengan jin. Saya bingung, kok istri saya berarti udah ngerti nih, udah mengamati. Setelah akhirnya saya nggak ada pilihan lain demi keutuhan keluarga, karena istri saya mengancam sih kalau kayak gini terus dia mau minta cerai. Dia juga mungkin nggak nyaman dengan kehidupan nyatanya. Setelah saya pikir-pikir, saya harus mempertahankan keluarga saya, keluarga yang normal. Saya ceritakan Pak Kiai, dari awal saya nempatin rumah ini sampai kejadian mimpi-mimpi ini. Mimpi-mimpi ini udah hampir lama, bertahun-tahun. Akhirnya Pak Kiai ngomong, ya udah mau saya bantu Pak Beni. Ya Pak Kiai, saya demi keutuhan keluarga. Akhirnya Pak Kiai ke rumah sama saya di kamar yang belakang itu, mengadakan pengajian berdua lah, ngaji apa. Nah di situ banyak kejadian aneh, kayak lampu mati sendiri, nyala sendiri, terus bau harum melati, seperti yang saya cium waktu dalam mimpi-mimpi itu, keluar semua, tapi nggak ada wujudnya, parfumnya aja, wangi-wanginya terus hampir 2-3 jam hilang, wangi itu hilang. Akhirnya netral lagi. Pas Pak Kiai ngomong, udah Pak Beni udah beres ya, udah pergi, Pak Beni udah nggak diganggu lagi, cuma Pak Beni harus tetap ngaji, sholatnya yang benar. Saya itu alhamdulillah kalau begitu Pak Kiai, terima kasih. Terus Pak Kiai pulang, besoknya ternyata tetap aja malah mimpinya lebih sering lagi. Tadinya kan 2-3 bulan, sekarang hampir tiap hari muncul lagi dalam mimpi. Dan menjanjikan makhluk itu, walaupun nggak dalam omongan, dia memberikan janji bahwa kalau nggak diusir, usaha saya akan berkembang, ngomongnya. Tolong jangan diusir, walaupun nggak bersuara, saya dalam pikiran saya begitu. Jangan diusir, nanti saya berikan kekayaan. Akhirnya saya coba, ya udah kalau bahasa batin lah, nggak dalam bahasa mulut. Saya ngomong, ya udah, tapi jangan ngeganggu keluarga saya itu tuh, biar saya aja. Ya, nah mimpi-mimpi berikutnya begitu lagi, hubungan badan lagi. Tapi saya kaget, setelah hubungan badan besoknya saya kan buka percetakan ya, ordernya banyak, dari Pemda masuk, dari undangan, sampai saya kewalahan, sampai ngelembur-lembur. Tapi kalau sudah lama tidak hubungan itu ordernya nurun. Kalau hubungan lagi dalam mimpi, besoknya rame lagi terus, sampai saya bisa kredit mobil 3, saya bisa beli tanah, saya bisa beli perhiasan istri. Cuma beda dengan dulu. Kalau dulu kan dibawa ke kamar belakang, sekarang tetap tidak berpindah, jadi istri nggak curiga, tetap hubungan. Sampai punya anak kedua saya itu dari istri ini,
yang tetap terus. Akhirnya saya sadar bahwa ini adalah perselingkuhan yang gak sehat. Lama-lama saya membohongi istri saya. Takut ke depannya saya juga nggak akan normal. Karena hubungan ini di luar logika manusia. Takut saya terikat juga, ada perjanjian apa. Akhirnya saya kiai lagi, tak jelasin lagi. Akhirnya kiainya, rupanya kata kiai, ini nggak bisa ditoleran. Orang jin ini. Akhirnya datang lagi ke rumah. Saya suruh keluar, nggak usah masuk ke kamar tuh. Jadi berdua saya kelihatan gerubak nggak tahu Allah alam ya. Kayak orang bertempur. Brak. Setengah jam kemudian Pak Kiai udah saya usir sekarang Pak Beni. Udah saya buang ya. Kemarin masih saya toleran, saya nasihati suruh pergi, ternyata kan tidak mau. Waduh, makasih Pak Kiai. Istri saya kelihatan sedih. Karena apa? Kemarin merasa dibohongin lagi. Saya minta maaf akhirnya. Setelah Pak Kiai pulang, saya jelaskan bahwa nggak bisa, itu kan mimpi. Saya nggak bisa nolaknya, nggak punya kekuatan untuk menolak dalam mimpi itu. Akhirnya istri saya nyadari itu kan di luar kemampuannya. Ya udah. Setelah itu usaha saya itu makin menurun. Ada aja pengeluaran yang nggak perlu, kayak anak sakit, usaha ditipu, akhirnya mendekati bangkrut. Karyawan saya 3 sampai kewalahan saya gajinya tuh. Jadi di sistem sip terus. Puncaknya pada tahun 2010 itu istri saya divonis kanker. Nggak tahu nih apa ada hubungannya dengan makhluk atau memang penyakit medis, saya nggak paham. Tapi kenyataannya begitu. Dari setelah diusir itu ekonomi saya makin jatuh terus, turun sampai puncaknya istri saya divonis kanker. Biaya semua habis, rumah, mobil, utang di mana-mana. Selama 5 tahun saya tinggal di Jakarta untuk mengobati kanker. Akhirnya pada tahun 2015 istri saya meninggal dunia. Saya tuh sedih sekali. Terus buat apa saya mempertahankan rumah ini, pikir saya tuh. Enggak ada yang bisa saya lindungi. Orang satu-satunya yang saya memberi motivasi dan saya jaga, saya lindungi dari makhluk-makhluk itu udah nggak ada. Akhirnya saya berpikir mending dijual. Akhirnya saya tawar-tawarkan, setelah dijual saya pindah hidup baru. Tapi masalah ekonomi tetap kayaknya nggak bisa lepas. Usaha apa aja saya jatuh, uang apa aja udah habis. Ada aja kayak anak nabrak, anak sakit, kuliah nggak beres. Ya itulah fenomena kita main-main sama makhluk goib.